Di tempat saya jika ada orang yang meninggal, dikasih air, air yang didoakan oleh satu kampung untuk disiram di atas kuburnya. Apa dalilnya? Nggak ada dalilnya. Dan manfaatnya apa air ini? Segelas, seember, apa sekolah? Jadi tanya, ini doanya kok cuma segelas? Dikit. Musimnya apa? Seember atau sekolah? Nggak ada. Dari Nabi nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah min ahli ilmi wal khair was sa'adah. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ahli ilmu, ahli kebaikan, dan digolongkan termasuk orang-orang yang beruntung masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi salah satu Ustadz Wahabi yang terkenal ini, yaitu Ustadz Yazid Jawas, mengada-ngada sesuatu yang dia tidak tahu, dia katakan tidak ada, yaitu mengenai hukum menyirami kuburan dengan air. Sepertinya sudah menjadi kebiasaan orang-orang Wahabi, khususnya Ustadz Yazid Jawas, ketika dia tidak mengetahui suatu dalil atau dia tidak mengetahui apakah sahabat pernah mengerjakannya atau tidak, maka dia mengatakan tidak ada. Tidak ada contohnya. Ini adalah suatu kebiasaan buruk dari mereka yang mengatasnamakan sahabat. Jadi ketidaktahuan kita terhadap sesuatu tidak menetapkan tidak adanya sesuatu itu. Jangan sampai karena kita ini tidak tahu, kemudian kita mengatakan sesuatu itu tidak ada. Jangankan kita, Imam Malik saja di dalam masalah membaca Al-Quran di atas kuburan belum mengatakan apa? Ma ra'aitu ahadan yaf'alu dzalik. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang mengerjakan hal tersebut, yaitu membaca Al-Quran di sisi kuburan. Nyatanya ada sahabat Ansor yang pernah mengerjakan hal tersebut, dan ada sahabat lain juga yang pernah mengerjakan hal tersebut. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berwasiat ketika meninggal dunia. Beliau berwasiat untuk dibacakan di atas kuburannya setelah dimakamkan, untuk dibacakan awal surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah. Jadi Imam Malik saja, ketidaktahuan beliau terhadap orang-orang yang pernah mengerjakan membaca Al-Quran di atas kuburan bukan berarti semua sahabat, semua tabi'in tidak pernah mengerjakan hal tersebut. Jangankan Imam Malik, sahabat saja, Sayyidina Abdullah bin Umar di dalam masalah Qobliyah Maghrib, solat Qobliyah Maghrib, yang mana beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusallihima. Saya tidak pernah melihat seorang pun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan hal tersebut. Itu menurut sepengetahuannya Sayyidina Abdullah bin Umar. Nyatanya ada di dalam riwayat Muslim, di dalam riwayat Bukhari, bagaimana pembesar-pembesar sahabat ketika dikumandangkan azan mereka bersegera ke masjid dan mengerjakan sholat. Sampai di dalam riwayat Muslim, orang yang terlambat datang mengira bahwasanya sholat maghrib sudah dimulai, karena saking banyaknya sahabat yang mengerjakan hal tersebut. Jadi ketidaktahuannya Sayyidina Abdullah bin Umar tentang sholat qobliyah tidak menafikan bahwasanya qobliyah maghrib itu pernah dikerjakan oleh para sahabat. Jadi tolonglah orang-orang Wahabi ini, khususnya Ustadz Yazid Jawas yang sudah terlalu sering mengatakan tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Nyatanya ada. Sama kasusnya seperti ini, menyirami kuburan. Dikatakan tidak ada contohnya, nyatanya ada. Sekarang akan kita bacakan. Yang pertama ini di dalam kitab Hasyata Qalyubi wa Amirah. Wa yundabu ayyurassal qabru bima'in. Dianjurkan, disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik bi qabri Sa'd. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan hal tersebut, yaitu menyirami kuburan dengan air kepada kuburannya Sayyidina Sa'ad. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
wa amara bihi fi qabri Utsman bin Maz'um, dan baginda Nabi SAW memerintahkan hal tersebut, yaitu menyirami kuburan di atas kuburannya Sayyidina Utsman bin Maz'um. Nah, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Kemudian di dalam kitab Mughnil Muhtaj dikatakan wa yundabu ayyurashal qabru bima'in, dianjurkan, disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air, li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu biqabri waladihi Ibrahim, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal tersebut, menyirami kuburan dengan air kepada kuburannya putra beliau, yaitu Sayyidina Ibrahim. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Jadi ini contohnya. Jadi jangan pernah mengatakan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, nggak ada contohnya. Bukan tidak ada contohnya, Anda saja yang tidak tahu. Kemudian di dalam kitab Al-Iqna disebutkan wa yundabu ayyurashal qabru bima'in, dianjurkan, disunahkan untuk menyirami kuburan dengan air, li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu biqabri waladihi Ibrahim, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan hal tersebut di atas kuburannya Sayyidina Ibrahim, putra beliau. Kemudian di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dikatakan qala Syafi'iyatu, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan la ba'sa bitatyibil qabri, tidak mengapa memberi minyak wangi di atas kuburan. Wa qalu aidan ma'al Hanabilah wal Hanafiyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, mereka mengatakan apa? Wa yundabu ayyurashal qabru bima'in, dianjurkan, disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air. Kemudian berikutnya di dalam kitab As-Sirajul Wahhaj, sama redaksinya mirip-mirip. Wa yundabu ayyurashal qabru bima'in, disunnahkan untuk menyirami kuburan dengan air. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang menerangkan bahwasanya sunnah untuk menyirami kuburan dengan air, karena baginda Nabi SAW telah mencontohnya. Jadi sekali lagi tolonglah jangan sampai kita ini terbiasa mengatakan sesuatu itu tidak ada gara-gara kita itu tidak mengetahuinya. Jangankan karena ketidaktahuan kita, ketidaktahuannya Imam Malik, ketidaktahuannya sahabat, itu belum tentu menetapkan ketidakadaannya sesuatu itu. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.